Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang pengaruh obat lambung terhadap kesehatan kita gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kebingungan dengan obat lambung, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham tentang obat asam lambung gitu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya, dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, kenapa di season kali ini saya akan share video tentang pengaruh obat lambung untuk kesehatan kita gitu teman-teman. Karena ketika kita mengkonsumsi obat-obatan lambung seperti itu, kalau seandainya dengan jangka waktu yang sudah lama kita konsumsi kemudian tidak ada perbaikan juga, tidak ada peningkatan buat kesehatan kita, itu menjadi bingung tersendiri buat kita gitu teman-teman. Saya juga dulu pernah mengalaminya ketika di awal-awal terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sering bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter, kemudian mengkonsumsi obat-obatan lambung seperti itu dengan jangka waktu yang sangat panjang tetapi tidak ada perbaikan. Itu menjadi bingung tersendiri buat saya, kenapa ini udah dikonsumsi obat-obatan udah terlalu lama tetapi tidak ada perbaikan. Ternyata teman-teman ya, untuk obat-obatan lambung itu bisa kita konsumsi hanya dengan waktu yang cukup dekat saja, jadi tidak terlalu berkepanjangan gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya mengkonsumsi obat-obatan lambung itu kalau seandainya durasinya udah terlalu lama, udah terlalu panjang teman-teman ya, sebaiknya dihentikan saja gitu teman-teman. Kenapa harus dihentikan? Karena ketika kita mengkonsumsi obat-obatan lambung dengan jangka waktu yang lama, justru itu akan ada timbal balik ya, justru itu akan lebih memperhambat ke kesehatan kita teman-teman ya. Nah kenapa untuk obat-obatan lambung itu kalau dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama bisa mempengaruhi ke kesehatan kita, semakin lambat kesehatan kita itu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Keterkaitannya memang seperti ini teman-teman ya. Kita kenali saja dulu fungsi dan kegunaan obat lambung gitu teman-teman ya. Obat lambung itu sebetulnya bukan obat untuk lambung teman-teman, tetapi fungsinya adalah untuk membantu menetralkan asam lambung kita teman-teman ya. Nah jadi ketika asam lambung kita itu meningkat,
entah itu keasamannya yang bertambah atau kapasitasnya asam lambungnya yang bertambah, itu bisa diredam dengan obat-obatan lambung gitu teman-teman ya, obat asam lambung bisa diredam seperti itu. Nah, tetapi perlu kita ketahui juga kalau seandainya kita itu perbaikan untuk tubuh kita, baik kesehatannya, imun tubuh kita gitu teman-teman, energi kita gitu teman-teman ya, itu lahirnya kalau seandainya asam lambungnya kita itu normal teman-teman ya. Nah, asam lambung kita normal sudah pasti ya kita mencerna makanannya juga itu akan normal, dan ketika mencerna makanan dengan normal itu ya nilai kebaikan dari makanan kita itu bisa terserap sempurna oleh tubuh kita. Jadi kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, bayangkan saja ketika kalian mengkonsumsi obat-obatan lambung dengan jangka waktu yang agak lama gitu teman-teman ya. Jadi mencerna makanan kita itu tidak akan sempurna teman-teman ya. Karena apa? Ketika kita makan makanan gitu teman-teman ya, asam lambung kita itu kenormalannya itu direndahkan gitu teman-teman. Jadi asam lambungnya itu dinetralkan terus oleh obat-obatan lambung. Nah, mau membaik kayak gimana gitu teman-teman, itu pendapat saya karena itu memang pengalaman saya teman-teman ya. Saya jujur ya, saya itu bukan dokter, saya bukan ahli terapi, saya bukan ahli obat-obatan teman-teman, tetapi saya waktu itu mengalaminya hal seperti itu gitu ya. Jadi ketika mau membaik itu saya tertahan oleh obat-obat lambung gitu teman-teman ya. Nah, jadi ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ketika dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama itu bisa mengakibatkan lemesnya masih ada teman-teman ya, kurang gairah juga gitu teman-teman, tidak ada mood lah gitu teman-teman. Jadi kalau bekerja itu mudah lelah, ternyata itu memang kebutuhan untuk tubuh kita itu ya tidak terpenuhinya karena memang pencernaannya tidak normal gitu, asam lambungnya tidak normal, keasamannya tidak normal. Dan kenapa keasaman asam lambungnya tidak normal? Karena terus diredam oleh obat-obat lambung. Nah, itu teman-teman ya. Dan ketika mulai mengetahui ke sana, saya mencoba menghentikan obat-obatan. Ternyata ketika menghentikan obat-obatan, justru yang lebih membaik dari saya itu semuanya kembali normal lagi teman-teman ya. Tenaganya hadir lagi, kemudian lemasnya mulai sedikit-sedikit hilang gitu teman-teman, kemudian mood itu ada lagi gitu teman-teman. Ternyata ketika menghentikan obat-obat, mungkin asam lambung saya itu kembali normal lagi teman-teman, dan ketika mengkonsumsi makanan itu ya tercerna dengan baik gitu teman-teman. Dan kalau sudah tercerna dengan baik, nilai kebaikan dari makanan-makanan tersebut itu terserap semuanya oleh tubuh kita gitu teman-teman, baik gizinya, vitaminnya, semuanya itu pokoknya nilai kebaikan dari makanan tersebut itu terserap dengan sempurna. Nah, itu teman-teman, itu sepengalaman saya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang yang masih yang masih mengkonsumsi obat-obatan lambung, kalau sudah durasinya sudah terlalu lama atau jangka waktunya sudah lama gitu teman-teman, alangkah baiknya kalian konsultasikan saja ke dokter, tanyakan saja ke dokter, Pak, kalau seandainya saya mengkonsumsi obat-obatan lambung ini sudah sekian bulan nih Pak, apakah memang bagus juga gitu teman-teman ya. Nah, kalau seandainya kalian disarankan sama dokter itu sebaiknya dihentikan saja dulu sementara gitu, sebaiknya hentikan saja dulu sementara. Nah, itu teman-teman, karena dulu juga saya mengalami keraguan seperti itu ya. Itu saat dulu terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, sering bolak-balik ke rumah sakit, dapatnya obatnya itu aja gitu teman-teman, dikonsumsi juga tidak membaik-membaik. Nah, akhirnya bingung waktu itu, ini kok obat-obatan lambung itu udah dikonsumsi dengan jangka waktu lama tetapi tidak membaik-membaik gitu teman-teman ya. Dan akhirnya daripada bingung-bingung waktu itu, nah akhirnya saya konsultasikan ke dokter. Ternyata dokter menyarankannya memang seperti itu, Pak, ini Bapak udah berbulan-bulan nih mengkonsumsi obat-obatan katanya kan gitu ya, sebaiknya coba hentikan dulu. Nanti kalau misalkan ketika dihentikan ada perbaikan, sebaiknya Bapak cuman mengolah 3P-nya saja, pola makannya saja dijaga, jangan telat makan gitu kan teman-teman ya. Nah, itu yang disarankan. Tetapi kalau misalkan ketika dihentikan kemudian tidak ada perbaikan juga, bisa dikonsumsi lagi gitu. Nah, itu teman-teman yang makanya pahami saja ke sana. Jadi banyak sekali nih orang-orang yang bertanya tentang seputaran obat asam lambung, apakah memang harus dikonsumsi terus menerus gitu teman-teman ya. Sebetulnya yang harus menjawab di season kali ini itu bukan saya, karena saya itu bukan dokter teman-teman ya. Saya itu hanya pernah mengalami hal seperti itu ya.
Dan ketika dikonsultasikan ke dokter itu memang alasannya memang ke sana. Tetapi kalau misalnya kalian tidak percaya juga dengan omongan saya, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalian juga konsultasikan ke dokter untuk obat-obatan gitu teman-teman. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu ternyata ketika menghentikan obat-obatan asam lambung gitu teman-teman, karena memang durasinya udah terlalu lama gitu teman-teman ya, dan itu juga berkat anjuran dari dokter juga ternyata ada perbaikan teman-teman. Alhamdulillah, itu memang pengalaman saya gitu teman-teman ya, dan keterkaitannya memang ke situ ya. Jadi ketika menghentikan obat-obatan lambung, jadi pencernaan kita itu asam lambungnya itu kembali normal lagi gitu, karena melihat fungsinya memang obat-obatan lambung itu hanya bisa meredam atau menstabilkan atau menurunkan keasamannya asam lambung saja. Nah itu teman-teman ya, tujuannya memang fungsinya memang seperti itu. Nah kenapa obat-obatan asam lambung itu tugasnya atau fungsinya untuk menurunkan keasaman asam lambung, karena memang ketika misalkan di lambung kita itu ada luka gitu teman-teman ya. Nah seperti kita ketahui kalau asam lambung itu sifatnya kan tajam ya, sifatnya tajam. Jadi ketika ada luka kemudian terkena asam lambung juga gitu teman-teman ya, dan akhirnya itu lukanya itu tidak akan membaik kalau seandainya ada luka gitu teman-teman. Nah fungsinya obat lambung itu ya biar meredam ya, biar meredam atau misalkan menurunkan keasamannya asam lambung sehingga nanti tidak mengganggu kalau seandainya ada luka teman-teman ya. Nah tetapi di sisi lain obat-obatan asam lambung itu ketika kita konsumsi dengan jangka waktu yang panjang gitu teman-teman ya, nanti asam lambungnya itu semakin turun dan itu justru akan mengganggu ke pencernaan kita juga gitu teman-teman ya. Karena ketika mencerna yang baik itu ya nilai keasaman asam lambungnya itu harus normal. Nah itu teman-teman, dan ketika kita mengkonsumsi obat-obatan terus menerus gitu teman-teman ya tidak akan normal. Nah alhasil ya sudah jelas ya, pencernaan kita itu tidak sempurna, alhasil ya untuk kebutuhan tubuh kita itu tidak terpenuhi. Makanya banyak sekali yang mengalami lemas, kemudian kurang gairah, kurang mood, kurang semangat gitu teman-teman ya, karena energinya tidak ada setiap harinya gitu, kurang lah energinya gitu teman-teman. Itu sepengalaman saya gitu, semoga saja pengalaman kalian itu berbeda gitu teman-teman ya, semoga saja kalian baik-baik saja gitu teman-teman ya dengan obat-obatan seperti itu. Nah tetapi untuk saya pribadi waktu itu kenapa makanya di season dari awal sampai akhir itu saya mencoba untuk tidak menggunakan obat-obatan, memang alasannya kesana ketika dipelajari kemudian dikonsultasikan juga memang seperti itu gitu teman-teman ya. Nah makanya pure saya itu tidak menggunakan obat-obatan, ternyata membaiknya buat saya pribadi itu tidak menggunakan obat-obatan, entah itu obat herbal, entah obat-obatan kimia, atau misalkan obat-obat penenang, saya tidak konsumsi teman-teman ya. Nah itu ternyata kalau dipahami dan dipelajari itu untuk asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangankan untuk anxiety psikosomatis ya, untuk asam lambungnya saja itu sebetulnya memang ringan, karena memang ringan sih sebetulnya itu teman-teman kalau misalnya kita memahaminya. Jadi untuk medisnya memang seperti itu, ringan sebetulnya kalau misalnya kalian memahaminya. Kemudian untuk anxiety psikosomatisnya juga, untuk pola pikir, kemudian untuk kecemasan berlebih, itu seandainya kalau misalkan kita bisa menerima dan kemudian memahami, sebetulnya itu ringan juga gitu teman-teman ya. Nah makanya saya selalu mengajak sama teman-teman itu, ayo menyadari, ayo memahami gitu teman-teman, biar kalian itu tidak bingung ya, tidak bingung dengan apa yang terjadi gitu teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kejadian-kejadian sensasi itu sangat banyak sekali sebetulnya gitu teman-teman ya. Dan itu sebetulnya hanya dampak ya, hanya dampak saja gitu teman-teman ya, dampak ketika kita terkena gangguan medis, kemudian terkena psikisnya juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk dampak-dampaknya itu tidak terlalu besar gitu teman-teman, bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kita paham gitu teman-teman ya. Yang sulit itu ketika kita tidak memahaminya teman-teman ya. Jadi ketika ada sensasi sedikit, karena kita tidak memahami apa yang terjadi, kemudian penyebabnya tidak mengetahui, akhirnya ya sudah otomatis pemikirannya itu selalu kemana-mana gitu teman-teman. Jadi seolah-olah wah ini jangan-jangan berbahaya, karena kita nggak paham ya, nggak paham penyebabnya apa, keterkaitannya seperti apa, nggak paham, akhirnya yang menimbulkan pemikiran-pemikiran yang jelek, kemudian di situ menimbulkan ketakutan juga, dan di situ akhirnya terasanya itu sangat besar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah jadi itu ya untuk obat-obatan asam lambung
kalau seandainya kalian sudah mengkonsumsinya dengan jangka waktu yang lama gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian konsultasikan saja ke dokter apakah boleh dikonsumsi dengan jangka waktu yang lama. Tetapi untuk saya pribadi waktu itu karena memang sudah dikonsumsinya dengan jangka waktu yang lama, saya waktu itu disarankan untuk berhenti mengkonsumsi obat lambung dengan jangka waktu lama. Tetapi berbeda ketika sudah dihentikan ternyata ada perbaikan gitu teman-teman, dan saya waktu itu bingung ketika belum memahami kenapa ini obat-obatan lambung ketika dihentikan malah tambah membaik gitu kan teman-teman ya. Jiwa keponya itu sangat besar waktu itu. Jadi ketika ditanyakan kemudian dipelajari juga, ternyata memang obat-obatan lambung itu fungsinya hanya untuk menurunkan kapasitas keasamannya asam lambung, dan ketika kapasitas keasaman asam lambung kita itu semakin turun ya mencerna makanannya itu ya nggak benar juga gitu teman-teman. Alhasil ya kebutuhan untuk tubuh kita itu tetap tidak terpenuhi. Berbeda ketika dihentikan, ternyata pencernaannya, keasamannya asam lambungnya itu menjadi normal, mencernanya juga menjadi normal dari makanan tersebut. Akhirnya semua gizi atau vitamin itu terserap oleh tubuh kita, kebutuhan tubuh kita itu terpenuhi, dan akhirnya tenaganya hadir lagi, semangatnya hadir lagi gitu teman-teman, moodnya hadir lagi, kebahagiaannya hadir lagi gitu teman-teman ya, karena semuanya sudah kembali normal gitu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman, Pak saya itu sekarang nih sedang mengkonsumsi obat-obatan, gimana caranya supaya bisa menghentikan kayak macam Bapak gitu. Nah sebaiknya dikonsultasikan saja ke dokter teman-teman. Tetapi kalau misalkan dengan jangka waktu yang sudah lama, alangkah baiknya kalian hentikan saja teman-teman. Coba saja gitu dengan 3P, karena ringan sih sebetulnya ya. Untuk 3P itu ringan. Kemudian untuk obat-obatan lambung juga, kalau misalkan sudah jangka waktu yang lama ya kemudian tidak ada perbaikan juga buat kalian yang mau ngapain gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, memang seperti itu. Mari berpikir jernih saja teman-teman ya. Kalau seandainya kita mempunyai satu cara kemudian kita lakukan, kemudian cara itu tidak membaik gitu teman-teman, tidak membuat kita itu menjadi lebih baik, mau ngapain dijalanin juga gitu teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika kalian sudah mempunyai satu cara, kemudian cara itu membuat kalian meningkat baik kesehatannya maupun kesembuhannya gitu teman-teman ya. Alangkah bodohnya kalau misalkan itu ditinggalkan. Nah itu teman-teman, dan kemudian untuk mencoba itu tidak ada salahnya gitu teman-teman. Kayak macam saya dulu mencoba untuk tidak menggunakan obat-obatan, ternyata alhamdulillah semakin meningkat, dan apa salahnya kalau seandainya terus dilakukan. Nah itu teman-teman, itu yang saya lakukan dulu dan itu yang saya pahami dulu gitu teman-teman ya. Nah itu. Nah kemudian dampak yang lebih dominan untuk obat-obatan lambung dengan durasi yang sangat panjang itu bisa mengakibatkan tubuh kita menjadi kurus, bisa juga teman-teman ya. Karena untuk dampak-dampak ketika kita mengkonsumsi obat-obatan lambung dengan jangka waktu yang lama itu sangat banyak sekali teman-teman. Jadi selain lemas, letih, lesu, kemudian kurang gairah, bisa juga ke berat badan kita itu yang nggak naik-naik teman-teman ya. Wajar menurut saya gitu teman-teman, karena memang nilai dari makanan tersebut itu tidak terserap dengan sempurna. Kembali lagi karena pencernaan kitanya itu selalu diredam oleh obat-obatan lambung. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian, Pak nih saya udah konsumsi obat-obatan dengan jangka waktu lama, kemudian tubuh saya juga nggak menaik-naik nih, BB-nya nggak naik-naik, ya mungkin dari sana juga gitu teman-teman ya. Karena memang ketika saya pahami keterkaitannya memang seperti itu ya. Jadi ya obat-obatan lambung itu meredam keasaman asam lambung kita. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Ketika kalian yang bertanya tentang obat-obatan lambung, memang alasannya ke sana waktu itu ketika saya terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kenapa saya hentikan seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian solusinya saya tuh cuman menjaga 3P saja, menjaga pola makan saja, menjaga pola hidup saja, menjaga pola pikir saja, kemudian mengelola stresnya juga gitu teman-teman ya. Kemudian beraktivitas yang menyenangkan saja sih sebetulnya teman-teman ya. Jadi ketika menjaga aktivitas semuanya kembali menjadi normal sih ya. Itu pengalaman saya gitu teman-teman. Jadi untuk penanganan asam lambung dan sensitif psikosomatis yang saya lakukan itu nggak ada istilah yang besar sih sebetulnya ya. Jadi nggak ada istilah harus begini lah, harus begini, enggak teman-teman. Jadi berjalan dengan apa adanya. Yang penting kita yakin
bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini bakalan membaik teman-teman setelah menjaga 3P-nya. Yang saya lakukan itu dengan keyakinan, yakin bahwa gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini bakalan membaik, bakalan sembuh total, karena memang bakalan sembuh total sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu ya hanya sekedar menemani kalian. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu semoga saja cepat kembali sehat, cepat sembuh total, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan kalian dan kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.